Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di YouTube channel aku. Di video kali ini aku bakal ngebahas mungkin lebih ke cerita-cerita ya, promosi perpustakaan versi aku. Sebenarnya promosi itu apa sih? Kalau menurut yang udah aku baca ya, promosi itu adalah bagaimana kita mengkomunikasikan sumber-sumber belajar baik koleksi digital maupun non digital ke seluruh anggota perpustakaan. Jadi konteks di sini adalah promosi tentang perpustakaan. Gimana sih biar kita itu bisa menarik anak-anak atau anggota perpustakaan agar lebih seneng di perpustakaan. Itu sih lebih kuncinya promosi itu di situ. Ngomong-ngomong soal tujuan untuk promosi itu ya kita gimana sih menggairahkan minat baca mereka, para anggota perpustakaan buat datang, terus meningkatkan minat kunjung mereka buat ke perpustakaan ya. Karena kalau menurut saya pribadi, kalau mau ke perpustakaan itu nggak harus baca buku, kita tuh bisa harusnya menyediakan lahan atau apa ya tempat untuk mereka tetap bisa nyaman di situ, belajar, berpikir atau membuat inovasi atau sekedar diskusi bahkan kalau bisa dibilang sekedar ngadem gitu. Karena biasanya di perpustakaan itu identik dengan AC dan lebih lesehan gitu. Ya ada kursi-kursi tapi kalau saya pribadi biasanya menyoroti perpustakaan itu ada lesehannya. Jadi nyaman gitu loh buat ngeregangin otot-otot karena pegel. Biasanya kalau perpustakaan sekolah tuh ada lesehannya, biasanya seperti itu. Selanjutnya, aku mau berbagi strategi promosi versi aku, yaitu yang pertama adalah membangun komunikasi dengan anggota perpustakaan. Jadi penting banget gimana kita itu saling mengenal, biasanya seperti itu. Karena pasti kalau komunikasi kita baik sama anggota perpustakaan itu akan memberikan feedback. Jadi mereka juga baik ke kita gitu. Misal ada event ini, ada acara ini, ada acara ini, atau sekedar berbagi berita aja. Misal berita hari ini ada kejadian ini, ada kejadian ini. Ya diobrolin aja, didiskusikan sama anak-anak atau mungkin anggota perpustakaan. Karena aku di sini di sekolah, jadi aku manggilnya mereka anak-anak gitu. Atau biasanya juga teman-teman gitu. Kayak berbagi informasi aja, terus akrab-akraban dengan ya bahasa anak-anak sekarang gitu, menyesuaikan dengan usia mereka. Misal anak-anak SMA ya kita bahas yang sesuai dengan mereka gitu, disesuaikan aja sih. Selanjutnya yang gak kalah penting, kita tuh juga harus punya programnya dari promosi tersebut. Jadi gak mentah, gak asal ngomong ada promosi gini, enggak. Kita bikin strategi gimana cara menarik mereka tanpa mereka sadar. Jadi kayak sales gitu loh. Nah, cara itu bisa kita mulai dengan adanya informasi di Instagram. Instagram tuh sangat membantu promosi versi aku ya. Bahkan kunjungan di Instagram itu bisa dibilang banyak di Instagram sekolahanku, perpustakaanku itu tuh. Terus itu mereka tuh datang ke perpustakaan juga ngobrolin soal Instagram, bahkan sekedar nge-repost mereka kunjungan ke perpustakaan itu salah satu cara buat narik mereka gitu. Nanti misal, Mbak repost ya, aku tadi habis ngetek perpustakaan gitu. Itu hal sederhana, komunikasi sederhana, tapi justru itu kunci gitu loh, kunci menurutku. Wah, anak nih butuh nih di apa ya namanya di repost biar mereka tuh lebih merasa diperhatikan gitu loh. Kalau di versi aku seperti itu. Kemudian yang selanjutnya yaitu penataan kondisi fisik. Estetika tidak bisa kita tinggalkan dalam perpustakaan karena kondisi fisik ya buku yang baik, tempat yang nyaman, warna yang cerah, kondisi yang enggak lembab, ya pokoknya menyenangkan. Itu bisa dimulai dengan penataan kita karena perpustakaan yang nyaman itu biasanya identik dengan cerah gitu loh. Kalau perpustakaanku ya, kalau gelap, redup, lembab kayak gitu ya udah males. Terus ini kunci dari semuanya, itu kunci adalah pelaksanaan pendidikan pemakai. Buktinya memang dulu ketika pandemi terus masuk ke sekolah offline gitu di sekolahanku, itu anak-anak nggak tahu caranya minjem di perpustakaan gimana, terus caranya absen nggak tahu gimana. Tapi dengan adanya pendidikan pemakai, mereka jadi tahu dong caranya minjem gimana, kalau masuk ke perpustakaan tuh harus absen kayak gitu-gitu. Itu bentuk dari promosi perpustakaan dan itu bukti nyata. Itu bahkan dulu awal-awal kita
habis pandemi langsung offline itu paling pengunjung cuma 10-20, itu pun karena mereka disuruh sama gurunya atau mereka disuruh sama orang lain gitu. Tapi setelah ada pendidikan memakai itu meningkat drastis, bahkan anak-anak sekarang itu seneng banget melakukan pembelajaran berbasis perpustakaan. Jadi kita rujukannya itu dari perpustakaan, terus ada gurunya di situ, terus ya misal gambar nih, nah ambil buku yang bisa buat ditiru gambarnya gitu. Itu termasuk pembelajaran berbasis perpustakaan versi aku. Selanjutnya yaitu ada pembaruan dari fasilitas. Tentu nggak memungkiri ya, fasilitas itu juga harus terus dikembangkan, terus dievaluasi agar mereka tetap nyaman. Misal ada keluhan, Bu yang ini kursinya udah patah, berarti kita tambahin lah kursinya. Atau Bu ini mejanya nggak muat, jadi harus kita tambahin gitu. Ya perlahan sih, memang nggak bisa instan, namanya juga instansi kan pasti punya pembendaharaan atau skala prioritas kebutuhan. Tapi dari situ bisa kita anggarkan gitu loh. Terus mungkin dari buku-buku itu anak-anak biasanya kan suka ada buku ini, ada buku ini. Jadi kita bikin kotak saran. Kotak saran ini sangat berfungsi buat kita bisa menyediakan bacaan buat mereka secara maksimal dan mereka juga nyaman sama kita. Karena nggak semua bisa beli buku dengan mudah. Misal ada anak yang curhat, saya tuh nggak bisa beli buku Bu, karena orang tua pengennya saya fokus belajar. Jadi masih ada stigma kalau baca buku fiksi itu mengganggu belajar. Gimana ya? Kita kayaknya harus bahas ini deh nanti. Oke, selanjutnya kita bikin inovasi yang menyesuaikan dengan teknologi. Ini kunci sih, karena nggak memungkiri sekarang teknologi itu udah semakin pesat dan maju. Anak-anak yang dulu dari pandemi itu mereka udah gadgetan, terus sekarang harus offline lagi dengan kakunya atau mungkin pembelajaran konvensional, tuh udah mereka nggak tertarik gitu loh. Rasanya tuh aku udah melihat, ini tuh anak-anak kok nggak suka ya kalau cuman pembelajaran gitu-gitu aja. Harus ada selingannya. Mereka tuh sekarang gampang bosen, beneran gampang bosen. Makanya mereka suka belajar di perpus, mungkin karena ada rotasi atau perpindahan atau rasa yang baru gitu, nggak di kelas. Kayak apa ya, anak-anak sekarang tuh agak super harus diperhatikan karena pola belajar mereka tuh berbeda sama kita dulu gitu loh. Mungkin oke aku orang dulu ya. Jadi pembelajaran tuh nggak melulu di kelas secara konvensional, bisa sekarang di perpustakaan dengan nonton film ya. Kalau di sekolahanku atau di perpustakaanku tuh sekarang udah ada TV Androidnya, jadi membantu mereka mencari informasi, misal tontonan yang edukatif gitu loh. Ada misal lagi sosialisasi biar nggak menggunakan napsa gitu ya, terus dikasih tontonan tentang bahaya napsa gitu, bisa menjadi rujukan informasi yang valid seperti itu. Ngomong-ngomong soal strategi promosi tadi, kalau secara pribadi aku berusaha untuk selalu melakukan yang terbaik ya, meskipun nggak maksimal sih tentunya, karena hanya ya kadang tuh cuma ngide aja gitu loh. Kalau pertama dari aku adalah mengutamakan estetika. Estetika itu bukti kenyamanan mereka. Misal ya kondisi bersih, terus kemudian buku-buku yang tertata. Ya memang ilmu perpustakaan nata buku, tapi juga natanya tuh ada ilmunya gitu ya. Terus misal buku-buku yang selesai dikembalikan gitu kan, pasti mereka lagi, wah ini kayaknya buku ini laris banget nih, ada catatannya. Itu di display. Jadi untuk melariskan lagi bukunya itu kita display di lobi utama perpustakaan, karena susunan misal lobi, terus buat ruang baca dan ruang buku-buku itu harus balance gitu loh. Oh ini biar terkondisikan, terpisahkan gitu. Jadi kalau lobi terus buat rak buku terus baca, jadi mereka tuh nggak campur baur di situ. Jadi yang buat baca yang nggak keganggu, yang lagi milih buku juga nggak keganggu, yang lagi di lobi buat sirkulasi juga nggak keganggu. Jadi ada tempatnya masing-masing. Kemudian kalau ini lagi aku terapin sih, jadi komunikasi menggunakan media sosial, karena komunikasi secara langsung itu terbatas ya kadang, karena kan kadang ada ini, ada itu, ada ini, ada itu. Jadi nggak bisa komunikasi lama. Nah kita bisa bikin, atau saya sendiri bisa bikin
mungkin pertanyaan di Instagram biar mereka komen mau konten apa atau mau buku apa, atau misal cerita di Instagram. Bahkan minat mereka buat memperhatikan atau minat mereka buat memperhatikan Instagram itu ternyata lebih loh, khususnya buat anak-anak di perpustakaanku ya gitu. Selanjutnya adalah bagaimana kita pribadi sendiri atau mungkin dari kru atau tim kreatif perpustakaan itu membuat atau memproduksi konten yang variatif, rekreatif, tapi edukatif. Ini agak PR sih, cuman harus dicoba. Berbicara soal tadi promosi yang rekreatif, edukatif, dan ya pokoknya yang inspiratif, yang enak ini inovatif gitulah, itu bisa dimulai dengan podcast. Mungkin beberapa perpustakaan sudah menerapkan adanya podcast ya. Tapi menurutku yang belum itu segera deh, karena bukti nyata dari podcast itu berdampak baik. Misal ya gini, kalau keresahanku pribadi nih, kenapa aku bikin podcast di perpustakaanku sama tim kreatifnya, itu karena aku resah soal hoax yang ada di anak-anak. Mereka tuh ngomongnya udah ngelantur kemana-mana, terus kayak pembahasannya udah terlalu dewasa, nggak sesuai sama umurnya, dan mereka cenderung males buat belajar. Nah, aku pengen nantinya di podcast itu menghadirkan orang-orang inspiratif, terus bahkan mereka sendiri bisa jadi guest star-nya gitu loh. Mereka bisa jadi MC-nya, mereka bisa jadi tamunya gitu. Biar mereka tuh punya gairah buat berkarya gitu loh. Kan nggak melulu soal akademik aja ya sekolah tuh. Aku pengen mereka tuh juga berkreasi melalui media, biar mereka sendiri bisa, oh ternyata gini toh rasanya memproduksi konten yang baik dan benar, yang valid, yang bisa dipercaya, yang nggak hoax. Aku pengen memberikan rasa penasaran sama mereka buat bikin konten rasanya gini, oh ternyata kalau bikin konten yang baik tuh kayak gini rasanya gitu, nggak nyebarin hoax gitu. Jadi mereka lebih fokus sama karya, bukan soal berita yang enggak gitu loh. Dan tujuannya juga untuk memproduksi berita yang valid, bisa dipercaya sama masyarakat umum. Jadi bisa menjadi kontra narasi buat hoax-hoax yang ada di luar. Selanjutnya mungkin dari podcast itu kan ada alat medianya ya. Bisa kita bikin lomba berbasis media sosial atau berbasis internet. Pokoknya ya anak-anak yang mau lomba ya rekaman gitu. Nanti kita bisa sekaligus menyaring minat bakat mereka. Ya ini meskipun bukan tugasnya perpustakaan, tapi ini kita bisa saling kolaborasi lah, interkoneksi gitu ya antara perpustakaan dan sekolahnya atau instansi terkait. Jadi menyaring bakat-bakat anak atau bakat-bakat anggota perpustakaan seperti itu. Mungkin ini lebih relate sama perpustakaan sekolah ya. Kalau perpustakaan instansi mungkin strateginya ya mirip, cuman ada kiat-kiat tertentu gitu. Kalau bagian itu mungkin aku belum expert dan belum belajar. Ini pun masih dalam tahap belajar gitu. Mungkin sekian video dari aku, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.